Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Jadi meskipun sekarang ini kita lagi menghadapi yang namanya pandemi ya, dan kita juga sekarang ini belajarnya BDR ya, belajar dari rumah. Tapi jangan khawatir adik-adik semua, insya Allah semuanya pasti akan berlalu. Yang penting kita harus sabar. Ingat, Allah selalu mengingatkan apa tuh yang namanya ya. Jadi Allah selalu mengingatkan innallaha ma'as-sabirin ya. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita nggak perlu nih marah-marah pada saat BDR. Aduh susah banget BDR-nya nih, nggak bisa nih. Tenang, nggak usah marah. Aduh lagi lemot banget nih bandwidth-nya nih, nggak usah marah juga. Ingat, la taqadab wa lakal jannah. Jadi kalau kita sabar, kita nggak marah-marah, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan, termasuk nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Oke adik-adik, kita langsung masuk ke materi pelajaran kali ini ya. Oke, untuk kali ini kita langsung ke materi aja nak ya. Jadi untuk kali ini ada beberapa materi nih sebenarnya yang ingin Pak disampaikan, yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa menginsert gambar itu dari internet. Iya, jadi nggak hanya gambar yang ada di komputer kita, tapi kita juga bisa menginsert gambar dari internet. Sama seperti tugas minggu lalu ya nak, kita akan menggunakan yang namanya Google Jamboard. Nah, kalau masih ada yang belum paham Google Jamboard itu apa, ya kita coba ulas lagi ya nak. Jadi Google Jamboard itu adalah sebuah aplikasi dari Google yang bisa digunakan untuk membuat gambar gitu ya. Dan uniknya dengan menggunakan Google Jamboard itu, kita bisa menginsert gambar dari internet maupun dari kamera kita, ataupun juga file-file atau gambar-gambar yang ada di komputer kita. Nah itu keren kan ya Google Jamboard. Nah kita akan coba menggunakan Google Jamboard ya nak. Untuk hari ini Pak Ardi mau sharing atau ajak kalian menggambar rumah seperti Pak Ardi ini. Tapi sih sebenarnya Pak Ardi nggak gambar semuanya ya nak ya. Yang Pak Ardi gambar itu hanya rumahnya aja. Sisanya untuk mobil, awan, matahari, burung, dan pohon ini nggak gambar. Pak Ardi cuma ngambil gambarnya itu dari internet. Gimana sih caranya? Yuk kita langsung aja ke materi ya nak ya. Pertama, kalau masih lupa ya, kalau seandainya masih lupa gimana caranya memulai Google Jamboard, yang perlu kita lakukan adalah kita mengklik tanda plus ini di Google Chrome kita. Nah, kalau sudah terbuka di halaman barunya atau new tab-nya, kita langsung ke pojok kanan ini ada yang namanya Google Application yang titik 9 ini gitu ya. Atau di sebelah kiri juga ada gitu ya. Tapi Pak Ardi pakai yang kanan ini, Google Application. Lalu kita pilih, tarik ke bawah pelan-pelan ya nak ya. Jangan sampai keterusan. Wah, kalau keterusan nanti nggak kelihatan. Nah, kita akan menggunakan Google Jamboard seperti ini. Kita klik Google Jamboard-nya, klik. Nah, kalau sudah diklik Google Jamboard-nya, nanti akan terbuka tuh Google yang kita buat, Google Jamboard kita. Nah, kalau misalnya kita udah pernah bikin Google Jamboard, pasti udah ada di sini gitu ya. Dan uniknya kita kalau menggunakan Google Jamboard itu gambarnya itu otomatis langsung tersimpan. Iya, langsung tersimpan di Google Drive kita atau di drive email kita gitu ya. Nah, kita akan coba membuat baru ya dengan mengklik tanda plus ini atau New Jam. Kita klik. Nah, kalau sudah mulai terbuka new jam-nya atau untitled jam, kita akan coba kasih nama dulu ya. Untitled-nya kita kasih nama, mungkin ini adalah tugas pertama kita, maka kita akan tulis tugas pertama ya. Seperti ini, lalu kita oke. Nah, biar nanti ada di drive kita dan kita tahu, oh ini adalah jam pertama kita atau Jamboard hasil buatan kita yang pertama kali. Nah, kalau sudah nak, kita bisa set background sebenarnya kasih warna gitu ya. Tapi Pak Ardi kamu kasih warna ya, karena Pak Ardi fokus ke materi Pak Ardi yaitu insert gambar. Nah, sekarang Pak Ardi mau coba dulu ke menu save yang ada di sini, biar semuanya itu nggak insert gambar ya, tapi ada hasil karya kita sendiri. Nah, Pak Ardi mau coba membuat gambar rumah seperti ini. Lalu kalau rumah itu kita klik lagi ya nak ya, kita klik lagi. Biasanya ada pintunya ya kalau rumah ya. Pak Ardi rumah saya nggak ada pintunya. Oh, kok rumahnya nggak ada pintunya? Terus bagaimana caranya masuknya ya? Gak mungkin. Pak Ardi rumah saya pintu sama jendelanya cuma satu. Loh, kok bisa pintu sama jendela cuma satu? Ya Pak Ardi, saya kan tinggal di goa. Buat tinggal di goa. Emangnya Anda beruang gitu ya? Nah, lalu kita klik lagi shape-nya. Kalau mau cari shape-nya, diklik yang segitiga di pojok sini ya. Lalu kita cari misalnya untuk atapnya gitu ya, atapnya segitiga. Pak Ardi, rumah saya
atapnya lingkaran. Wow, hebat sekali, bagus ya. Saya tinggal di masjid. Oh, tinggal di masjid. Kirain rumahnya desainnya modif terbaru gitu ya. Nah, kita kasih 2 jendela ya, atau kalau di rumahnya banyak jendela juga boleh ya, kecuali di rumahnya jendelanya 1, pintunya yang banyak. Nah, itu nggak boleh ya, Nak ya. Nah, kalau sudah jadi, misalnya kita mau tambahkan lagi di sini. Tadi aku mau tambahin garasi, boleh? Boleh. Kita klik lagi, lalu kita tambahkan garasi di sini karena nanti mau kita insert gambar mobil di sini ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita coba kasih warna dengan klik bidang yang mau kita ingin kasih warna, lalu kita berikan fill color. Memang kalau di Jamboard itu fill colornya nggak terlalu banyak warna ya, Nak ya, tuh hanya beberapa warna aja, tapi nggak masalah ya, insya Allah bisa mewakili warna-warna teman-teman atau adik-adik semua yang ingin membuat dengan menggunakan Google Jamboard ini. Nah, Pak dikasih warna bebas saja lah ya, karena ini kan hanya coba-coba saja. Ini dah. Nah, kalau sudah, nah ini dia yang mau Pak Ardi kasih tahu dan kasih tempe ya. Jadi Pak Ardi mau kasih tahu tentang add image. Add image itu kita bisa memasukkan gambar dari komputer kita dengan cara upload, atau dari link juga bisa, dari kamera juga bisa. Kameranya nggak di selection ya. Oh iya, kan lagi dipakai buat rekaman. Nah, sekarang kita pakai namanya Google Image Search. Nah, ini yang mau kita pelajari kali ini, Google Image Search. Nah, untuk kali ini Pak Ardi mau kita mencari gambar yang namanya matahari. Kalau pakai bahasa Inggris itu lebih banyak jadi gambarnya nanti ya. Kita kasih kartun, kenapa? Karena biasanya kalau gambarnya terlalu beneran banget kayaknya kurang lucu. Kita kasih yang kartun-kartun. Kasih transparan, biar apa? Biar nanti pinggirnya itu bening ya, nggak ada gambar lain atau nggak ada warna lain. Enter kalau sudah. Wow, gambarnya banyak sekali ya yang ada di Google. Pak dipilih 1 aja, ini aja lah. Nah, kalau sudah tinggal diklik insert. Ingat diklik warnanya dulu atau gambarnya dulu, lalu di insert. Kalau sudah keluar baru silakan diletakkan di mana yang mau diinginkan gitu ya. Nah, terus kita coba lagi gambar yang kedua. Tadi nggak transparan ya, padahal harusnya transparan yang kita cari. Nggak apa-apa deh. Sekarang awan, cloud. Oke, kita enter. Jangan banyak-banyak awannya, tadi cuma pakai 1 cloud saja. Nah, ini misalnya mau Pak Ardi pilih insert. Nah, kalau sudah kita taruh di sini. Nah, sekarang terakhir Pak Ardi mau kasih gambar pohon ya. Oke, sudah, tinggal dipilih, gambarnya banyak banget ya ini ya. Cari yang transparan. Nah, kalau sudah selesai kita taruh gambar pohonnya dan tugas kita selesai. Oh, ini nggak transparan ya sebenarnya. Coba kita cari yang transparan sekali lagi ya. Mungkin ini bisa transparan. Kita klik coba. Aha, ini transparan. Kalau transparan itu kan pinggirnya putih ya, jadi cuma gambar pohon aja yang kelihatan. Nah, kalau udah selesai, tugas kita selesai. Perlu di save nggak? Nggak perlu, karena ini otomatis kesimpan gitu ya. Ada yang kurang tadi apa ya? Oh, mobilnya ya. Atau mau kasih gambar apa sih namanya, rumput-rumput juga boleh. Chris, rumput, barangkali ada rumput yang bagus yang bisa kita kasih gitu ya. Oh enggak ya, nggak usah lah ya. Ya, coba ganti mobil aja lah, karena kalau mobil lebih seru kayaknya nih. Mana yang mobil Pak Ardi mau pilih ya, ini aja deh. Oh jangan ah, nggak seru. Banyak mobilnya jadi bikin kita bingung kadang-kadang ya, tapi kita pilih aja salah satunya ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, yang gak terlalu aneh tapi nggak terlalu, kayak ini aja lah ya. Kita coba insert. Nanti boleh pilih gambar apa aja lah ya, bebas ya. Cuman Pak Ardi mau yang ini aja dulu sementara. Nah, selesai. Oke, kalau sudah selesai nggak perlu disimpan karena ini udah otomatis ya, udah otomatis itu kesimpan.
Nah, untuk kali ini Pak Ardi akan share bagaimana caranya menyampaikan tugas atau mengirimkan tugas ya. Jadi bagaimana caranya mengirimkan tugas ke Google Classroom ketika anak-anak semua atau adik-adik semua yang ada di rumah itu mendapatkan tugas dari guru-gurunya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke classroom kita. Misalnya Pak Ardi ini kelas 1 nih. Waduh, masih kelas 1. Ya, misalnya Pak Ardi masih kelas 1. Lalu ternyata ada yang memberikan tugas namanya Pak Toyib. Wah, Pak Toyib sedang memberikan tugas. Gimana ya caranya saya akan mengirimkan tugasnya kepada Pak Toyib ya, atau menjawab tugasnya. Nah, kita klik aja. Kita klik yang tugas yang baru ini yang diberikan oleh Pak Toyib, yaitu tugas membuat slide. Kita klik. Nah, ternyata kita harus menambahkan file kita. Misalnya kita habis mengerjakan Jamboard atau juga mengerjakan Google Slide. Nah, kita klik yang tambah atau buat ini, kita klik. Nah, di sini nanti akan keluar Google Drive, link, file, dokumen, dan lain sebagainya kalau seandainya ini baru ya. Nah, karena kita ada di Drive, karena kan kita habis mengerjakan nih Google Slide ataupun Google Jamboard-nya. Habis kita kerjakan kan otomatis kesimpan ke Drive kita. Nah, makanya kita klik yang Google Drive. Kita klik Google Drive. Nah, nanti ada yang terbaru, upload drive saya. Kalau seandainya ini kan yang terbaru berarti yang udah dibuka tadi gitu ya. Nah, kalau seandainya belum ada di sini, bolehlah diklik yang drive saya. Nah, nanti kalau udah ada drive saya, misalnya saya mau mengirimkan tugas yang tentang membuat slide, berarti tinggal diklik aja yang slide. Tapi kalau seandainya yang kita buat adalah Jamboard, ya kita klik aja yang Jamboard. Jadi sesuai apa yang diberikan oleh Pak Toyib, tugasnya apa. Jadi setelah kita mengerjakan, misalnya menggambar Jamboard atau membuat slide, tinggal kita klik aja filenya yang tadi di Drive, lalu kita sisipkan. Ya, kita insert kalau ada yang bahasa Inggris di Google-nya. Nah, kalau sudah selesai, ya tinggal diserahkan deh. Tinggal diserahkan aja. Mau kasih komentar juga boleh, komentar pribadi juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung serahkan juga nggak apa-apa. Otomatis nanti ketahuan di Google Classroom kalau anak-anak semua yang mengerjakan. Klik serahkan. Ya, klik serahkan dan selesai. Jadi nanti kalau kita lihat di classroomnya kelas 1A, nanti Pak Toy pasti akan mendapatkan atau menerima tugas yang kita berikan yang sudah kita jawab. Gitu ya, itu adalah cara bagaimana kita mengirimkan tugas dari Google Classroom. Caranya mengenai tentang mengirimkan tugas dari Google Slide ya, mengirimkan tugas Google Slide maupun Google Jamboard yang ada di Drive kita. Oke, selamat mencoba.